warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa mawalah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, para alim, para ulama, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ajma'in ala wa khususan ila jami'i wa billahi ta'ala khususan ila jami'i man asasa hadza Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kelima dalam kitab Arba'in Nawawi itu menjelaskan tentang bid'ah atau muhdats. Jadi dalam beberapa amaliyah khususnya itu sifatnya ubudiyah, hal-hal yang sifatnya sakral, profan dan sudah sesuai dengan SOP-nya atau syariat, itu tidak boleh dijadikan atau mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama, karena itu nanti dikategorikan diikutkan sebagai perbuatan yang mengada-ngada atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan bid'ah atau muhdats. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummul Mukminin yaitu Dewi Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa ahdatsa, menjadikan, memperbaharui sesuatu, fi amrina hada, dalam urusan kami ini. Banyak yang menyebutkan ketika Nabi mengatakan hada ini, itu rujuknya atau kembalinya itu kepada agama Islam. Ma laisa minhu, yang mana itu tidak dianjurkan, yang mana itu tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, fahuwa raddun, maka hal tersebut otomatis akan tertolak. Rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayatil Muslim, riwayat Imam Muslim mengatakan dengan esensi yang sama tapi menggunakan redaksi yang berbeda, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan atau melaksanakan sebuah pekerjaan, laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan. Kami di sini berarti nabi dan syariat yang dibawa oleh beliau, yaitu agama Islam, yang tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amal tersebut secara otomatis itu akan dirad atau tertolak. Jadi dalam syarahnya Imam Nawawi menulis bahwa hadis tersebut ada asal muasalnya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad didatangi oleh seseorang dengan maksud menebus perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi karena dia itu termasuk orang yang berpengaruh yang datang kepada Nabi, lalu juga dia termasuk orang yang sangat kaya pada zamannya, dan dia dengar bahwa dosa itu bisa ditebus, dan mungkin yang bersangkutan ini mengira bahwa
penebusan dosa itu dilakukan dengan menggunakan maliyah atau harta benda, sehingga dia datang kepada Nabi dengan 100 ekor kambing. Lalu Nabi menolak, tentu saja Nabi menolak, karena menebus dosa dengan 100 ekor kambing itu tidak ada aturannya di dalam agama Islam, itu tidak ada. Sehingga Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun, karena orang ini seakan-akan membuat peraturan baru bahwa dosa yang dia lakukan itu bisa ia tebus dengan 100 ekor kambing yang ia bawa. Oleh karena itu, oleh Nabi ini tertolak secara otomatis. Sedangkan orang yang datang mengadu kepada Nabi mengatakan, sungguh anakku menjadi buruk pada orang ini, lalu dia berzina dengan istri majikannya, lalu aku mendapatkan kabar bahwa anakku itu akan dirajam, maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya. Kemudian Nabi berkata, sahih dalam hadis Muslim dan riwayat Bukhari, bahwa apa yang dibawa oleh orang tersebut itu tertolak, baik kambing maupun hamba sahayanya. Sehingga hadirin yang saya hormati, dalam hadis ini Nabi menggunakan jamak mutakallim ma'al ghair, man ahdatsa fi amrina, bukan amri. Kalau amri itu dalam urusan saya, tapi kalau amrina dalam urusan kami. Sehingga Nabi memasukkan saya sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa syariat, peraturan, norma-norma dan lain sebagainya. Lalu barang siapa yang melakukan sesuatu dan tidak ada perintah di dalamnya, atau barang siapa yang sengaja mengada-ngada itu berarti menjadikan satu amaliyah, satu perbuatan menjadi ibadah yang diwajibkan misalkan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai bid'ah. Dan bid'ah yang macam ini adalah bid'ah yang ada di dalam hadis Nabi yang lain, yang beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau wa iyyakum wa muhadditsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi tidak semua hal baru itu sesat, tidak semua hal baru itu sesat, dan tidak semua hal baru itu terfokus atau orientasinya nanti adalah neraka. Tidak semacam itu. Bid'ah di sini disandarkan terhadap perbuatan agama yang sudah ada SOP-nya. Jadi perbuatan agama yang sudah ada standarnya, yang sudah ada dalilnya, kemudian orang ini ada seseorang yang membuat-buat perbuatan yang sama dengan standar yang berbeda misalkan, atau menganggap perbuatan ini adalah ibadah, itu yang masuk kategori bid'ah yang menyesatkan. Adapun hal baru, kalau bid'ah sendiri dalam bahasa Indonesia itu diartikan sama dengan al-muhdits, sama dengan al-muhaddisin, atau hal baru yang belum ada sebelumnya. Contoh teknologi secara bahasa itu juga dikatakan sebagai bid'ah, pengeras suara dan lain semacamnya yang sedang ada di dunia kita saat ini. Itu semua bid'ah. Tapi bid'ah semacam itu adalah bid'ah yang sifatnya lughawiyah, atau bid'ah secara etimologi, secara bahasa saja. Artinya memang hal yang baru. Padahal dalam hadis ini Nabi mengatakan fi amrina, artinya bid'ah yang disandarkan terhadap amrina, hal-hal yang ada hubungannya dengan perintah kami, dalam tanda kurung syariat. Jadi kalau misalkan ada sholat yang zuhur itu dilaksanakan 4 rakaat, lalu dia melaksanakan 2 rakaat atau 3 rakaat atau dikurangi, lalu menganggap hal itu sebagai bagian dari ibadah, itu termasuk bid'ah.
Atau seperti yang dicontohkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, mengatakan ada orang yang berdosa anaknya karena berzina, secara syariat, secara konsekuensi hukum, maka dia harus dirajam karena mungkin dia berkecukupan dan mampu, enggan dan gak ingin anaknya dirajam, lalu tidak ingin apa yang menjadi aibnya terekspos, sehingga dia menebus hukuman tersebut dengan 100 ekor kambing. Itu bid'ah, karena syariatnya mengatakan barang siapa yang melakukan perzinahan kemudian bisa dibuktikan dan tidak bisa menyangkal, maka hukumannya adalah rajam atau dihad. Sehingga ketika dibayarkan dengan 100 ekor kambing, maka ini yang termasuk bid'ah fi amrina, karena syariatnya sudah jelas, yaitu dia harus dirajam. Atau mungkin pemabuk syariatnya dicambuk, atau mungkin orang-orang yang melakukan perbuatan yang berdosa sehingga ada syariat yang mengatur potong tangan, had qadhf dan had-had yang lain, itu amrina, semua syariat. Adapun yang tidak termasuk fi amrina, seperti hal yang memang kemajuan zaman, adanya teknologi, adanya moda transportasi yang lebih baik daripada zaman dulu, itu bid'ah juga, tapi bid'ah dalam konteks bahasa saja, tidak mempengaruhi terhadap esensi keagamaan. Adapun dewasa ini perayaan keagamaan, kalau saya mengutip dari Sayyid Abdullah bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan seperti perayaan Maulid Nabi misalkan. Maulid Nabi juga bid'ah, jangan dikategorikan sebagai ibadah, tapi itu bid'ah yang baik. Kenapa dikategorikan sebagai bid'ah yang baik? Perayaan Maulid semacam ini, kata beliau, itu zaman Nabi itu tidak ada memang. Kemudian dewasa ini masyarakat secara umum bereforia merayakan kelahiran baginda Nabi dengan sistem, dengan cara, dengan teknik yang berbeda. Pada dasarnya hal tersebut juga dikategorikan sebagai kategori bid'ah. Tapi membaca sholawat kepada Nabi itu jelas termaktub di dalam Al-Quran. Jadi menurut Sayyid Al-Maliki, hemat kami ketika saya membaca dalam kitab Mafahim, hemat kami hal semacam itu, baik perayaan Maulid, perayaan hari besar PHBI yang lain, itu sebaiknya jangan dianggap sebuah ibadah karena memang tidak ada dasarnya, tapi lebih baik dijadikan apa yang menjadi rutin di dalam hal tersebut. Nanti semisal membaca sholawat, membaca tahlil, membaca kalimah-kalimah thayyibah, itu yang dikategorikan sebagai ibadah. Kalau event-event semacam itu bukan ibadah. Tapi untuk membaca sholawat di dalam event tersebut, nah itu yang dikategorikan sebagai ibadah. Misalkan ada perayaan Maulid Nabi lalu undang sholawat bersama misalnya, ya sholawatnya itu yang ibadah. Adapun eventnya itu bukan ibadah. Nah itu begitu jelinya Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika mengoreksi beberapa al-adadiyah, kebiasaan yang terjadi dewasa ini semacam itu. Tapi yang jelas urusan bid'ah ini memang adalah urusan murni untuk menjadikan kita waspada. Artinya urusan bid'ah ini pisau bermata dua. Satu sisi melindungi kita agar tidak mengada-ngada sesuatu yang sifatnya itu memang tidak diperbolehkan. Ini seperti dicontohkan oleh Imam Nawawi tadi, latar belakang hadis ini ada orang ingin menebus dosanya dengan 100 ekor kambing. Kalau 10 juta itu bisa menebus dosa orang berzina, maka terberkatilah orang kaya. Saya tidak mengatakan orang kaya akan berzina, enggak. Tapi dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa menebus dosa-dosa mereka. Minimal dosa 5 juta bisa termaafkan. Nah itu termasuk bid'ah, contoh semacam itu. Sehingga Nabi mengatakan, lebih menegaskan fi amrina dalam hadisnya. Artinya bahwa al-muhaddis atau al-muhaddis sesuatu yang sebelumnya tidak ada lalu sekarang menjadi fenomena
fenomena yang marak terjadi itu bisa diklasifikasikan apakah itu nanti masuk kategori bid'ah yang ujung-ujungnya bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap hal yang baru itu tersesat, setiap kesesatan itu pasti masuk neraka, atau bid'ah yang memang ya wajar-wajar saja ada hal baru yang terjadi di sekitar kita. Jadi hadis ini tidak bisa digeneralisir. Generalisir itu artinya gak semua hal baru yang terjadi pada era ini, pada masa ini itu berujung pada kesesatan. Tergantung bagaimana urgensi, tergantung bagaimana kemasan yang ada di dalamnya. Karena biar bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam aspek dan keadaan apapun itu tidak bisa dibendung dan ditolak oleh manusia. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa penguatan kata fi amrina dalam hadis itu meneguhkan bahwa hal baru yang dimaksud oleh baginda Nabi itu adalah sifat atau kegiatan keagamaan dalam tanda kurung, hal-hal yang sifatnya ubudiyah yang sudah bersifat taklifi. Artinya kalau itu sudah menjadi tuntunan agama, jangan ditambah, jangan dikurangi. Puasa yang wajib Ramadan, selebihnya sunnah kecuali qadha, kecuali nazar dan lain sebagainya. Puasa itu mulai subuh hingga menjelang maghrib. Kalau puasa duhur itu namanya latihan. Yang namanya puasa ya kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya puasa setengah hari itu. Kalau setengah hari ya namanya riyadhah atau latihan berpuasa. Sholat juga begitu, diawali oleh takbir, diakhiri dengan salam. Bacaannya nggak boleh diganti, walaupun nggak hafal, nggak bisa baca Arab, nggak boleh lalu diganti dengan menyebut nama Allah. Nah, kamu kok baca menggunakan bahasa Indonesia? Saya nggak bisa bahasa Arab, jadi saya baca terjemahannya saja. Nggak boleh. Kenapa? Karena seperti sholat, puasa, zakat itu sudah taklifi, artinya sudah tauqifi dari baginda Nabi, tidak bisa diubah baik orang Indonesia maupun non Arab, semuanya kalau sholat tetap pakai bahasa Arab untuk rukun-rukun yang sifatnya qauli. Rokaatnya pun sudah tauqif, sudah ketok palu, nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah kecuali hal-hal yang memang diperbolehkan seperti qosor dan seperti jamak. Waktunya pun juga tidak boleh dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi sejalan dengan hadis nomor 5 ini, yaitu bahwa urusan agama, urusan syariat yang sudah sesuai dengan prosedur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu jangan ditambah juga jangan dikurangi. Karena kalau ditambah itu jadinya bid'ah, kalau dikurangi jadinya enggak sah gitu. Harus presisi. Jadi harus presisi. Adapun hal lain yang sifatnya bukan ukhrawi, bukan ubudiyah, bukan keagamaan yang esensial, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Contoh sahabat yang melakukan bid'ah ini adalah salah satu yang terkenal sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ini melaksanakan sholat tarawih itu berjamaah di Masjid Madinah. Itu bid'ah. Karena sebelum sahabat Umar, Nabi itu melaksanakan sholat tarawih itu gak berjamaah, gak sampai 20 rakaat itu. Jadi beliau berjamaah di masjid, lalu pulang setelah dapat 8 rakaat itu, berarti 4 kali sholatan beliau itu pulang. Ketika ditanya kenapa tidak melaksanakan sampai sebanyak 20 rakaat, Nabi menjawab, saya takut tarawih nanti dianggap wajib, padahal itu sunnah. Nanti saya takut itu memberatkan terhadap umatku. Akhirnya semasa peninggalan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengganti menjadi khalifah Amirul Mukminin. Karena kondisi masyarakat muslim di Madinah itu sudah ramai, satu rumah satu tarawih, akhirnya satu kota Madinah itu ibarat pasar paying, ramenya minta ampun. Ada orang yang mau tidur nggak bisa, ada yang ini nggak bisa karena
mereka sholat tarawih. Akhirnya diakomodir oleh Sayyidina Umar, dikumpulkan jadi satu di Masjid Nabawi, sholat jamaah tarawih sebanyak 20 rakaat. Lepas setelah itu beliau berkata, ini adalah perbuatan bid'ah. Mengakui, memang Sayyidina Umar mengakui ini adalah perbuatan bid'ah yang sangat lezat, kata Sayyidina Umar. Nah, itu ijtihad dari yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Nah, jadi dari situ bisa dikategorikan bahwa tidak semua bid'ah itu menyesatkan dan tidak semua bid'ah itu masuk neraka. Ada klasifikasinya, ada pemilahannya tersendiri. Tapi yang jelas kalau sampai itu melanggar, menambah ibadah mahdhah, ibadah yang murni, misal sholat duhur dilaksanakan wajib dengan cara berjemur agar sehat, itu jelas bid'ah. Kalau sholat subuh dilaksanakan setelah matahari terbit, itu jelas bid'ah karena sudah ada ketentuannya masing-masing. Hadirin yang saya hormati, bid'ah dan hadis tentang bid'ah di sini itu diperuntukkan agar sebagai rambu-rambu untuk kita semua tidak kebablasan, juga sebagai pengingat agar kita tidak sembrono. Jadi mari kita gunakan kajian hadis Arba'in Nawawi terkait bid'ah ini menjadi sebuah rambu-rambu untuk kita bersama agar tidak kebablasan ketika kita melaksanakan ibadah yang sifatnya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi